Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1090 yang akan memperlihatkan dimulainya pergerakan Angkatan Laut untuk menyerang Pulau Egghead. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. One Piece Chapter 1090 dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang memulai mengontak Gorosei menggunakan Denden Mushi. Di awal pembicaraannya, Luffy dengan lantang mengatakan jika dia adalah Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Sebenarnya, Luffy menghubungi Gorosei untuk bernegosiasi, yang mana negosiasi ini meminta semua angkatan laut mundur jika menginginkan York selamat. Jika nakama perhatikan pada akhir chapter lalu, Luffy dengan percaya diri ingin menjadikan York sebagai tameng, dan rupanya inilah tameng yang Luffy maksud. Sesuai dengan penuturan Robin bahwa rencana Luffy ini hanya sia-sia saja karena mau bagaimanapun pemerintah dunia akan tetap mengepung Pulau Egghead. Yang ada, negosiasi yang Luffy lakukan hanya akan memberitahu informasi mengenai keadaan di Pang Record saat ini. Setelah mendengar percakapan Luffy dengan Gorosei yang berada di Marigoes, Saturnus mulai mempertimbangkan jika ada 3 hal yang harus dia selamatkan. Di antaranya, York, Pang Record, dan juga yang terakhir adalah sumber daya yang digunakan untuk membangkitkan Mother Flame. Kenapa Saturnus melindungi 3 hal ini? Pertama, York selain berjasa telah melakukan pengkhianatan beserta mengirimkan Mother Flame ke pemerintah dunia, pemerintah dunia akan memproduksi lebih banyak lagi Mother Flame yang akan dibuat oleh York. Yang kedua adalah Pang Record. Seperti yang kita ketahui, jika Pang Record merupakan otak segala informasi yang dimiliki oleh Vegapunk. Tentunya para Gorosei akan cukup penasaran hal apa saja yang telah diteliti oleh Vegapunk. Lalu, yang ketiga adalah sumber energi dari Mother Flame itu. Nah, tentunya ini tidak kalah pentingnya untuk diselamatkan, karena jika ingin menggunakan Mother Flame lagi atau membuat Mother Flame lebih banyak lagi, tentu akan membutuhkan sumber daya ini. Ada hal yang menarik yang menjadi perhatian kami, yaitu Morgan yang ternyata selama ini mendapatkan informasi dengan menyadap Denden Mushi pemerintah dunia, yang mana hal ini dibuktikan saat percakapan antara Gorosei dan Luffy juga didengar oleh Morgan. Bahkan, Vivi dan Wapol yang berada di belakangnya langsung kaget jika Luffy akan bertempur melawan angkatan laut maupun pemerintah dunia. Setelah masalah Seraphim diatasi, membuat 2 cloning Vegapunk harus mati. Yang pertama adalah Saka, yang mati ditembak oleh York tepat di kepalanya. Yang kedua ada Pythagoras yang juga dinyatakan mati karena kerusakan pada tubuhnya yang terlalu parah setelah diserang oleh Seraphim. Nah, di sini secara diam-diam Lucci melaporkan kepada Angkatan Laut berkaitan kondisi Vegapunk maupun kru topi jerami, yang hal itu sempat dicurigai oleh Kaku. Sedangkan di ruang bawah tanah laboratorium, para tahanan yang merupakan para agen pemerintah dunia dibebaskan dan diberi makan dengan jumlah yang cukup banyak, hingga mereka merasa berhutang budi kepada bajak laut topi jerami. Nah, di samping ruang penyekapan terlihat para Seraphim yang telah dikurung di dalam balon perisai. Perlu diketahui, balon perisai ini memiliki kekuatan yang tidak main-main. Selain tahan akan ledakan, gelembung ini memiliki unsur seperti batu laut yang akan melemahkan para pengguna kekuatan buah iblis. Dan perisai gelembung rupanya dimiliki oleh para pacifista Mark III. Di chapter ini terungkap jika para Seraphim memiliki emosi yang sama dengan orang yang dikloningnya. Hal ini terlihat bagaimana Seraphim ular memiliki ketertarikan yang sama pada Luffy, yang mana Luffy meminta Seraphim ular mengubah temannya menjadi seperti semula. Dengan tertunduk malu, Seraphim ular langsung menuruti permintaan Luffy. Di chapter ini, Vegapunk mulai memikirkan arah mana mereka akan kabur, dan saat melihat log post milik Nami
jika salah satu jarumnya bergerak ke arah timur laut dan rupanya itu arah menuju ke Elbaf. Ya, tujuan Vegapunk kabur adalah menuju ke Pulau Elbaf. Lantas, bagaimana cara mereka kabur? Sedangkan seluruh armada angkatan laut telah mengepung pulau ini. Rupanya, cara mereka kabur dengan menggunakan robot Vega Force 01. Namun sayangnya, robot ini hanya bisa terbang sejauh udara Egghead berada. Dan setelah itu, kapal Sunny bersama robot akan jatuh atau terjun bebas. Namun Franky menjelaskan, jika Sunny bisa terbang sejauh 1 km menggunakan kola. Ternyata Vegapunk cukup kaget mendengarkan hal itu karena dianggap cukup unik. Namun yang menjadi masalahnya adalah saat ini kubah pelindung telah diaktifkan oleh York. Dan siapapun yang berusaha untuk menembusnya akan terkena tembakan laser. Dan brengseknya, York membuat sandi yang cukup sulit untuk dipecahkan. Namun Vegapunk beserta Edison dan Stella tidak putus asa. Mereka akan memecahkan kata sandi itu. Dirasa sudah waktunya untuk melakukan pergerakan, maka Saturnus memerintahkan Kizaru untuk menyerang. Namun di sini Kizaru menyampaikan jika orang pertama yang akan ia hadapi adalah Sentomaru yang merupakan teman Kizaru. Namun bagi Kizaru bukan itu yang menjadi masalahnya. Tapi saat ini Sentomaru memiliki kendali penuh terhadap monster laut bersenjata dan juga 50 Pacifista Mark III yang bersiap menenggelamkan semua armada angkatan laut. Tapi tampaknya Kizaru akan tetap melawan Sentomaru dengan segala resiko yang akan diterima angkatan laut. Oleh karena itu, kita diperlihatkan para Vika Admiral mempersiapkan semua pasukannya untuk memulai pertempuran melawan monster laut maupun Pacifista Mark III. Sedangkan Kizaru sendiri akan mulai pertarungan melawan Sentomaru. Di sini terlihat bagaimana Kizaru dengan kecepatan cahaya melewati monster laut maupun gedung-gedung dengan begitu cepat. Dan Kizaru tampak langsung menyerang Sentomaru, yang mana Sentomaru sendiri meyakini jika dirinya adalah orang yang memiliki pertahanan terbaik di dunia. Hal itu cukup terbukti saat serangan Kizaru tampak ditangkis olehnya dengan cukup mudah. Dan rupanya Luffy mulai merasakan jika seseorang yang kuat telah memasuki wilayah Egghead, dan dia adalah Kizaru. Nah, bagaimana nasib Sentomaru? Apakah ia mampu melawan atau sampai kapan ia mampu menahan Kizaru? Kita nantikan saja pada chapter mendatang. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.